Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Zara Bunisa Putri, nomor BP 2010-2015 dalam mata kuliah Ekonomi Trika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penjabaran tentang materi dummy di aplikasi Stata. Nah, di sini saya memiliki datanya. Data ini merupakan data tentang PDRB. Dapat dilihat juga di sini datanya, di mana X-nya ini, Y-nya merupakan PDRB dan X-nya yaitu populasi pengangguran dan tahunnya pada tahun 2021. Baik, kita mulai dengan mendamikan datanya. Jadi di sini kita akan mendamikan datanya dengan record. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya saya merecord populasi atau POP, di mana rumusnya bisa dijelaskan seperti di sini. Min itu minimal yang terdapat di data di describe-nya. Di sini minimal populasinya 1063,88. Nah, di sini saya coba membuat minimal per 3000 itu merupakan nilai tengah dari minimal dan maksimal, di mana maksimalnya 52,0,8 sama dengan 1 dan buka kurung lagi 3000 per maksimal sama dengan 0. Dan gennya saya tulis dummy turn di sini, dan sudah terlihat juga di sini ada dummy turn, dan juga di sini mungkin bisa disebut juga dengan yang INLF. Baik, setelah record, di sini datanya nanti data yang di dummy bakalan berubah menjadi 1 dan 0 karena kita sama dengankan 1 dan 0 di sini, minimalnya maksimalnya 1 dan minimalnya 0. Dapat kita lihat juga di sini sudah terdapat 1 dan 0 dummy turn-nya. Nah, kita lanjut dengan beberapa cara yang sudah diberikan Bapak, mulai dari describe. Describe di sini dapat tertulis, di mana guna describe ini yaitu untuk mengetahui berapa jumlah observasi, min, STD deviasi, standar deviasi, nilai maksimal dan nilai minimal, dan dapat juga melakukannya sebagai berikut. Nah, setelah describe, kita langsung masuk ke sum, di mana sum ini gunanya untuk mengetahui suatu komposisi nilai dari suatu nilai dummy, dan dapat melakukannya misalnya ke variabel yang kita inginkan tahu adalah INLF. Nah, setelah sum, kita masuk ke inspect. Nah, inspect di sini setelah sub kita masuk ke inspect INLF, di mana INLF-nya yaitu dummy, dan sini juga dapat dilihat. Selanjutnya kita masuk ke histogram, di mana histogram ini berguna untuk melihat diagramnya, di mana bin-nya sama dengan giga, start-nya sama dengan 0, dan width-nya sama dengan 0,333. Di mana histogram ini juga untuk membuat lebih mudah dalam simulasi model logit dan probit di dalam model ini. Nah, selanjutnya itu kita tulis gen idawal. Nah, habis itu baru kita masuk ke rec. Rec di sini rumusnya yaitu rec INLF dan juga beberapa data. Nah, di sini kita memasukkan dua data X, Y yaitu PDRB, dan satu data Y yaitu PDRB, dan satu data X yaitu pengangguran. Nah, di sini berarti kita masukkan rec dummy turn PDRB pengangguran. Nah, juga dapat terlihat di sini datanya seperti yang tertera di layar. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke rec. Kita lanjut ke rec INLF dan beberapa data juga, dan sama seperti yang di atas. Nah, setelah rec kita masuk ke predict.
Predik di sini rumusnya LPM Damitron HAT. Setelah itu predik LPM, resip. Setelah itu baru list YNLF atau Damitron LPM Damitron LPM in. Kita masukkan di sini 3/8. Nah, juga dapat terlihat di sini ada 3 dan 8. Di mana 3 ini 0,6 dan 8 0,7. Di mana data kita ini tidak ada yang lebih dari 1 dan tidak ada yang kurang dari 0 dari LPM INLF-nya. Nah, selanjutnya kita masuk juga di sini list INLF ini berguna untuk melihat angka di 3. Nah, di sini langsung tertera 3-nya. Nah, kalau di sini yang 38, di sini 3. Baru kita masuk ke scatter. Nah, scatter ini berguna untuk melihat kurvanya. Selanjutnya kita masuk ke logit. Nah, logit ini melihat hasil regres kita menggunakan logit, maka kita dapat koefisien untuk dimasukkan ke dalam rumus logistik. Nah, rumus logistik itu juga ada, yaitu P1 sama dengan 1/1 tambah E min X. Nah, di sini juga telah tertera logit Damitron PDRB pengangguran seperti angka-angka yang tertera di sini. Intervalnya ada konsnya 1000, konstantanya 11,1. Nah, kita langsung lanjut lagi ke logit Damitron PDRB pengangguran. Sama seperti yang di atas. Nah, habis itu baru prediknya LG Damitron HAT. Selanjutnya yaitu ada list Damitron PDRB pengangguran LGT Damitron HAT dalam 1. Nah, sini juga tertera di sini yang mana angka-angka satunya. Selanjutnya kita masuk ke logit lagi. Dan sama seperti di atas, tapi ini ada OR-nya. Nah, guna OR ini yaitu OR atau odds ratio mewakilkan kemungkinan untuk YNLF 1 bekerja ketika variabel tersebut meningkat sebesar 1 unit. Jika nilai odds-nya besar dari 1, maka kemungkinan YNLF-nya sama dengan 1 akan meningkat. Nah, jika OR-nya kecil dari 1, maka kemungkinan YNLF-nya 1 menurun. Nah, di sini juga dapat kita lihat kalau misalnya OR-nya di sini OR-nya besar dari 1, berarti satunya akan meningkat. Variabelnya akan meningkat, dan juga dapat kita lihat di sini variabelnya 2 ya. Dan jikalau besar dari 1, maka YNLF-nya menurun. Oke, lanjut ke logit Damitron PDRB pengangguran, sama seperti yang di atas. Baru kita masuk ke adjust by PDRB EXP, di mana di sini kita dapat menginterpretasikan ketika kecil dari 6 sama dengan 0, ketika PDRB kecil kecil dari 6 sama dengan 0, maka akan meningkat dengan OR-nya sebesar 3,1. Oke, kita masuk lagi ke logit sama seperti yang di atas, lalu adjust lagi, tapi ini PR. Di sini ditulis PR. Dan selanjutnya kita logit lagi sama seperti yang di atas, lalu kita MFX. Dan juga kita lanjut logit lagi, dan habis itu fit start. Dan di sini kita terkendala di fit start ya. Mungkin ini emang
recognize dan emang terjadi. Dan selanjutnya kita bisa login demi tren PDRB pengangguran. Habis itu baru add start. Dan juga di sini mungkin saya terkendala di Jan ini karena saya beberapa salah kata dan salah spasi, dan makanya banyak merahnya, tapi sudah benar. Habis itu kita lanjut ke scatter, dan juga habis itu kita lanjut ke probit. Setelah probit, di bawahnya juga probit sama seperti yang di atas, lalu predict, habis itu gen, habis itu baru scatter lagi. Nah, di sini scatternya berguna untuk membandingkan scatter plot probit dan scatter plot logit gitu. Dan di sini setelah itu berarti sampai di scatter ini dan kita selesai, dan scatter merupakan finish dari dummy ini. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman untuk save, dan sini saya juga sudah save ya. Dan tentunya datanya akan dapat berguna bagi kita, dan juga mungkin bagi saya sendiri untuk data PDRB dan perbandingan pengaruhnya antara populasi dan pengangguran yang terjadi pada tahun 2021. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.